dari administrator. Nah, ini hanya satu per institusi dan merupakan kontak utama dengan tim support Tunitin. Kalau ada kendala atau gangguan segala macam, nanti dengan Tunitin atau kemungkinan ke tim PS ya, ke saya nanti jika ada pertanyaan berhubungan dengan penggunaan. Tugasnya umumnya menambah atau mengedit instruktur ke dalam akun Tunitin di PTN ya. Kemudian juga biasanya secara berkala pimpinan kampus minta, Pak Administrator, Bu Administrator minta dong kita mau lihat selama 6 bulan terakhir di Universitas Trunojoyo gimana penggunanya. Dari 150 instruktur yang didaftarkan, berapa yang menggunakan, berapa yang aktif. Ternyata cuma 100, 50 lagi mana? Ini kan investasi yang nggak murah, nah, kenapa nggak digunakan? Jadi nanti, nah kalau instruktur ini terminologi untuk guru, dosen, dan tutor. Oke, tugasnya instruktur jelas untuk membuat kelas. Setelah membuat kelas, kemudian menambah siswa kalau lisensinya ada ya. Nah, kalau seandainya kelas tersebut saya gunakan untuk meriksa makalah saya sendiri, gimana Pak David? Harus tambah mahasiswa? Nggak perlu. Jadi Bapak Ibu langsung buat assignment, baru upload makalah untuk Bapak Ibu. Contohnya, untuk kegunaan JJA ya, pemeriksaan Japfung misalnya. Bapak Ibu cukup bikin kelas, bikin assignment, lalu upload. Nah, saya yakin ini Bapak Ibu sudah paham semua. Kalau untuk pemeriksaan mahasiswa, baru nanti ditambahkan mahasiswa supaya mahasiswanya yang upload sendiri. Makanya kalau mahasiswa yang punya akun, mereka lah yang akan mengirim makalahnya ya ke dalam assignment yang sudah dibuat. Oke, nah kita mundur. Definisi plagiarisme ini paling menarik ini. Definisi plagiarisme tentunya kita sudah khatam semuanya, sudah paham benar bahwa kalau seseorang menggunakan atau mengambil ide-ide atau karya orang lain, lalu tidak memberikan kredit pada paragraf tersebut misalnya, lalu ya seolah diakui sebagai milik sendiri dan tentunya ini merupakan pencurian karya. Definisi umum, tapi definisi ini berkembang. Kalau di luar negeri udah paripurna lah sejak belasan tahun yang lalu lah ya. Sejak 2020 EPA mengeluarkan bahwa self-plagiarism, auto-plagiasi, swap-plagiarisme adalah plagiat. Nah, kalau di Indonesia sempat jadi pro dan kontra karena panduannya ada, dipandu bahwa nggak boleh nih self-plagiat, tapi aturan mainnya belum secara eksplisit menjelaskan bahwa self-plagiarisme itu terlarang. Contohnya di Peraturan Menteri Nomor 17 Tahun 2010 tidak secara eksplisit menerangkan tentang self-plagiarism. Makanya Kementerian kita menggantinya dengan Peraturan Nomor 39 Tahun 2021 lalu yang tertangani oleh Mas Menteri ya. Dimana kalau kita mengutip salah satu paragraf dari artikel kita sebelumnya, contohnya saya ambil dari artikel jurnal saya sudah publish tahun 2019, lalu saya nggak memberikan kredit, ya walaupun itu punya saya punya saya sendiri, saya kena self-plagiarism. Atau ada juga yang berusaha mencoba menyajikan ide-ide atau paragraf yang bentuknya orisinil, seolah-olah orisinil ya, tapi sebenarnya diturunkan dari sumber-sumber yang lain ya. Comot sana, comot sini, lalu digabung-gabungkan. Nah ini juga masuk kategori plagiat atau pencurian karya. Nah, untuk melihatnya kita lihat di sini. Nah, ini aturannya nih saya ambil dari peraturan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Dikti di pasal 10 di pasal 10 ayat 3 yang C, mengambil sebagian tersuruh karya atau gagasan milik sendiri telah diterbitkan tanpa menyebut sumber secara tepat. Nah, ini yang penegasnya. Kalau yang tahun 2010 nomor 17 nggak ada. Artinya kalau karya kita sudah publish, sudah publik, artinya bukan milik kita sendiri lagi. Makanya bilang, itu kan karya saya. Ya, sebelum Bapak Ibu publish itu masih karya Bapak Ibu. Tapi begitu dipublish itu jadi milik umum, milik publisher, milik Bapak, dan milik pembaca dimanapun berada. Nah, banyak berita, contohnya ada berita seperempat esai mahasiswa Indonesia terindikasi plagiat. Ya, ini lembaga pemberi beasiswa di Amerika yang mengajukan mahasiswa-mahasiswa top ya ataupun student-student yang top di Indonesia, tapi seperempatnya masih kena ya. Ini mahasiswa-mahasiswa top loh, yang berani mengajukan beasiswa biasanya nggak mungkin mahasiswa menengah-menengah bawah, biasanya mahasiswa yang dia tahu kemampuannya dan tahu dengan nilai yang dia punya. Lalu kasus plagiarisme di tingkat SD sampai SMA hampir mencapai 94%. Nah ini salah satu dari praktisi pendidikan ya 2021 lalu. Lalu di masa daring, nah dosen diminta lebih teliti. Karena ya daring mereka menggunakan gadget ya, device, lalu tinggal buka-buka, lalu ketemu tinggal copas saja. Nah ini pentingnya dosen diminta untuk lebih teliti, entah itu menggunakan teknologinya atau juga teliti dalam membimbing mereka. Nah bahkan kalau ada sebuah kampus di Jakarta,
BINUS namanya, mereka sudah memecat mahasiswa ya kalau seandainya mereka ketahuan mencontek ya atau melakukan plagiat ya sejak 2016 ya. Tapi ini bukanlah sesuatu yang datang dalam satu malam, putusan satu malam. Mereka sudah mengkaji, karena waktu itu salah seorang guru besar di sana kita undang sebagai pembicara. Beliau menyampaikan ada banyak yang dilakukan sebelum ini bisa diwujudkan. Persiapan sumber daya manusia, infrastruktur, tim quality control, tim komite etik dan semacamnya. Termasuk kampus SGU, Swiss German University ya, yang juga berada di daerah Tangerang sini ya. Itu juga mereka sudah menerapkan dan tentunya mereka sudah mempersiapkan semuanya. Jadi nggak tiba-tiba atau ujuk-ujuk kalau orang sudah bilang langsung tiba-tiba langsung bangun pagi besok mulai hari ini kita langsung pecat. Yang tidak ini, wah ini akan berbahaya. Oke, nah ternyata kalau menurut Dewan Guru Besar UI, plagiat ini nggak hanya dilakukan oleh mahasiswa, tapi juga dosen, oknum dosen khususnya, nggak semua dosennya, oknum dosen. Dosen yang bagaimana? Dosen yang nggak percaya dengan kemampuannya atau mungkin belum mau untuk memaksa diri untuk berlatih. Oke, ini yang paling penting, plagiarisme versus text similarity. Tadi udah disinggung sama Bu Iin tuh. Jurusan ini begini, jurusan ini juga kaget gimana. Nah sebenarnya Turnitin itu bukanlah alat pendeteksi plagiat semata, tapi alat pendeteksi kemiripan teks. Ya makanya dia similarity detection tool. Kalau hanya dalam kemiripan teks yang di highlight atau di blok warna-warni dengan Turnitin feedback study itu, si penulis meminjam punya orang lalu nggak nyebutin dari mana dipinjamnya, dia masuk plagiat. Artinya dia nggak cantumkan sumbernya. Jadi sebenarnya mudah kalau supaya dia hanya berupa similarity saja, kemiripan teks saja. Artinya dia cukup mencantumkan sumbernya dari mana. Nah itu dia termasuk similarity. Artinya kalau Bapak Ibu lihat nanti berwarna-warni ini, jangan langsung divonis, wah ini plagiat nih yang semua berwarna-warna. Karena ini adalah kemiripan teks yang harus diintervensi atau diterjemahkan, diinterpretasi oleh pemeriksa. Makanya perlu human intervention. Dari 500 halaman, Turnitin misalnya menunjukkan ini bagian-bagian yang perlu diteliti, diobservasi. Apakah ini bisa divalidasi, ini bisa dikecualikan, atau wah ini plagiat yang harus ditolak. Oke, artinya Turnitin Similarity Report itu untuk mengukur seberapa mirip makalah dengan isi database yang ada di Turnitin yang jumlahnya miliaran ya. Semakin tinggi angkanya berarti semakin banyak kemiripan. Bukan semakin besar ya plagiatnya, belum tentu ya, belum tentu. Artinya skor di situ bukan skor dalam persentase plagiat, tapi skor persentase kemiripan teks yang perlu diteliti, bagian mana yang plagiat dan bagian mana yang perlu diterima. Oke, pertanyaan begini, kalau saya upload makalah itu dibandingkan dengan miliaran database, itu databasenya apa aja? Ada 3 kotaknya. Kotak yang pertama itu student paper. Itu database dari institusi-institusi yang berlangganan Turnitin sejak Turnitin berdiri tahun 1997 sampai sekarang yang mengupload makalahnya masuk ke dalam database Turnitin secara sengaja tentunya ya. Nah ini jumlahnya 1,4 miliar. Yang kedua, dibandingkan dengan miliaran database dari sumber-sumber internet. Nah ini sumber-sumber yang paling mudah nih dicari nih, apalagi mahasiswa ya, sumber-sumber di internet ya, nggak googling tinggal ini ketemu semuanya. Nah ini yang ditampilkan yang current, yang dilihat sekarang, ataupun yang sifatnya website-website atau portal yang sifatnya archive. Contoh paling mudah adalah Bapak Ibu memberikan tugas pada mahasiswa, lalu mahasiswanya lihat, wah di Wikipedia ada nih satu paragraf, lalu diambil saja, ditempel ke dalam makalahnya, dan di Wikipedia ada fitur editor buat menghapus. Wah kalau saya hapus nih, dosen pemeriksa nggak akan bisa nih tahu nih. Nah di Turnitin ada pencatatnya, jadi setiap website atau isinya yang dirubah-rubah itu tetap akan tercatat sepanjang website dan portalnya itu terindeks dalam database. Jadi tetap akan kelihatan walaupun isinya dihapus, dia tetap akan kelihatan. Yang terakhir tentunya dibandingkan dengan database jurnal dan publikasi. Dan di sini Turnitin menampilkan top 95% of publication. Ya high impact journal ya. Jadi ini penting. Nah, ketiga inilah menjadi pembanding. Apakah Bapak Ibu memeriksa tugas yang sifatnya 2 halaman atau mungkin tugas akhir yang sifatnya ratusan halaman, yang maksimal sampai 800 halaman. Apakah kemiripan atau similarity yang sering muncul dan sebenarnya bisa dikecualikan atau umum dikecualikan di berbagai institusi, di berbagai kesempatan. Nah, ini yang dibutuhkan oleh
pemeriksa untuk bisa menginterpretasi Simulipon. Karena ada kemiripan yang memang umum dikecualikan. Dan ada fiturnya disediakan sebagai fitur fleksibilitas untuk pemeriksa untuk mengecualikan bagian-bagian itu. Yang pertama tentunya Bapak Ibu sudah tahu, yaitu bagian-bagian yang ada quoted material. Kutipan langsung. Ya tentu kutipannya harus ada syarat, kutipannya harus baik, yaitu ada sumbernya. Kalau nggak ada sumbernya yang nggak dikutip ya berarti itu masuk plagiarisme juga ya. Jadi harus disempurnakan. Kalau mahasiswa mungkin dikembalikan. Kalau semuanya kutipannya sudah oke semuanya, contoh orang jurusan hukum, pasal-pasal misalnya, itu kan disebutin pasal berapa ya berapa dari KUHP, KUHP dan segala macam. Atau jurusan agama misalnya, ngambil dari kitab suci dan Al-Quran sunnah, itu kan tidak memplagiat, dia menyebutkan dan dengan kutipan misalnya dan menyebutkan sumbernya dari mana. Dan itu bisa dikecualikan. Begitu dikecualikan, akhirnya skor similarity-nya menjadi jelas. Ini yang pertama. Yang kedua, bagian-bagian atau komponen-komponen daftar pustaka ya, bibliografi, ataupun bagian-bagian citasi dalam makalah ya. Nah ini juga bisa dikecualikan dan ada fiturnya, yaitu exclude bibliografi untuk daftar pustaka. Saya yakin Bapak Ibu juga sudah pernah menggunakannya. Yang selanjutnya, nah ini yang bisa membuat kita bingung. Hal-hal umum, fakta-fakta umum, atau hal-hal yang sulit diparafrasekan atau bahkan yang nggak bisa diparafrasekan. Contohnya istilah-istilah di dalam sebuah bidang, dalam juga bidang keilmuan. Contohnya istilah-istilah mungkin di dalam jurnal hukum punya istilah-istilah hukum yang berbahasa Belanda yang sering muncul dalam suatu artikel dan itu sesuatu yang umum saja. Bagi orang awam tentunya itu suatu yang saintifik ya, tapi bagi orang jurnal hukum itu suatu yang umum. Begitu juga jurnal kedokteran, jurnal medis ya, jurnal kesehatan. Banyak tuh nama-nama mikroorganisme atau istilah-istilah tentang kesehatan dan segala macamnya yang sering muncul. Atau dalam jurnal agama Islam dan lain-lain. Atau matematika deh, rumus-rumus. Nah, hal-hal ini kan nggak mungkin diparafrasekan. Teori saja nggak mungkin diparafrasekan. Oke, contoh yang paling mudah adalah kalau Bapak Ibu misalnya melihat contoh seperti ini. Hal umum nih. Ibu kota negara Republik Indonesia adalah Jakarta. Dan di-highlight oleh Twitter Feedback Studio karena di dalam database ada beberapa artikel yang berisikan hal yang sama. Ya, pemeriksa tentu akan tahu bahwa ini kan sesuatu yang umum. Jadi bisa dikecualikan ya, karena ini sesuatu yang umum yang nggak mungkin dicarikan kreditnya pada sumbernya di mana. Oke, nah yang terakhir biasanya topik atau pertanyaan ya, topik esai. Karena di beberapa kesempatan saya banyak tahu bahwa institusi-institusi Indonesia sudah mulai menggunakan Turnitin Feedback Studio bukan hanya untuk meriksa tugas akhir, tapi tugas-tugas kuliah, yaitu kuis, UTS, UAS dan segala macamnya. Jadi barangkali ada topik-topik yang memang sudah ditanyakan berkali-kali dan pernah masuk ke dalam database Turnitin, sehingga ketika ditanyakan lagi di semester berikutnya mahasiswanya lupa buang topiknya lalu di-upload saja sehingga dia kena similarity-nya. Dan pemeriksanya karena dia tahu, ya udah dia bisa kecualikan. Artinya, selama ini kita udah terjebak dengan doktrin bahwa ketika melihat skor ini adalah skor plagiasi, padahal bukan. Skor ini adalah skor similarity yang perlu diterjemahkan apakah dari bagian-bagian di highlight ini ada plagiat atau bukan. Ya. Jadi selama ini ambang batas yang ditetapkan di berbagai institusi, entah itu lembaga jurnal atau institusi kampus-kampus atau departemen-departemen, fakultas-fakultas, itu adalah skor similarity. Ambang batas untuk skor similarity, bukan ambang batas untuk skor plagiat. Kalau seandainya ada skor plagiat, jawabannya sama sudutnya. Berapa skor plagiat yang dibolehkan? Pasti jawabannya 0%. Artinya tidak boleh ada satu titik pun plagiat di dalam satu makalah. Kita lihat nih yang di 5% ini. 5% ini walaupun dia 5%, katakanlah dia satu paragraf itu yang sisanya aman, sedangkan yang satu paragraf itu dia copas, word for word plagiarism, kata demi kata ini plagiat, itu plagiat. Tapi kan cuma sedikit. Nah, kalau yang kotor dicampur dengan yang bersih ya pasti ya yang bersihnya jadi kotor. Artinya walaupun Bapak Ibu nanti menemukan 1% saja plagiatnya, sedangkan ambang skornya itu memenuhi dari ambang batas yang ditetapkan, contohnya skornya 15%, tapi ada 1% plagiat, karya tersebut layak ditolak, walaupun dia jauh di bawah ambang batas yang ditetapkan di kampus kita Trunojoyo. Katakanlah ambang batasnya 20%. Nah, ini untuk interpretasi similarity report, ini pintu masuknya supaya Bapak Ibu bisa melihat nanti ke depannya dengan cara yang berbeda kalau seandainya masih cara lama. Kita geser yang ke kanan, yang mungkin tadinya kita duga ini plagiatnya banyak. Bapak Ibu tentu udah ngeh. Yang pertama sekali di situ topik esai topik. Oh iya, ini kan topik esai yang diberikan oleh dosen, kemudian ditempel oleh mahasiswanya, lalu mahasiswanya lupa buang ketika upload.
Dan kebetulan topik ini mungkin sudah pernah ada masuk dalam database, sehingga ketika di-upload dia di-highlight, di-block ya. Dan karena pemeriksanya ini orang yang tahu, artinya dia langsung exclude. Oh, ini topik essay, bukanlah plagiat. Oke, kita lanjut. Topik essay sudah di-exclude ya. Katakanlah topik essay itu bobotnya 4%. Sekarang 30% menjadi 26%. Nah, sudah turun tuh jadi 26%. Lanjut. Nah, ada bagian yang paragraf sini sudah ada citasi di sini. Harvard School of Public Health 2019. Artinya si penulis menunjukkan bahwa paragraf ini saya pinjam dari Harvard School Public Health 2019 ya, kalimat ini. Dan artinya pemeriksa juga tahu bahwa ini satu yang sah ya, citasi, suatu yang legit ya. Lalu dia bisa exclude. Katakan itu bobotnya 1%, sekarang 26% menjadi 25%. Lanjutkan lagi. Nah, hal-hal umum, fakta-fakta umum seperti tadi ibu kota negara Indonesia ada Jakarta. Bapak Ibu lihat sini, apples are a good source of nutrition. Buah apel merupakan sumber nutrisi yang baik. Jangankan kita yang dewasa, anak-anak kecil pun tahu bahwa buah apel merupakan sumber nutrisi ya. Nah, ketika dilihat lalu di-exclude juga, ini kan hal umum, lalu dikecualikan oleh pemeriksa sehingga skor 25% tadi katakan turun sekarang menjadi 22%. Nah, lanjut, kutipan langsung. Nah, ada fitur untuk pengecualiannya. Syaratnya tentunya apakah kutipan langsungnya sudah sah belum? Kutipan langsung yang sah tentu kutipan langsung yang ada sumbernya. Di sini ada Red All 2013 halaman 426. Dilihat kutipan langsung yang lain semuanya sudah oke, baru diaktifkan fitur exclude untuk quoted material ataupun kutipan langsung. Jadi dari 20% sekarang skor similarity-nya turun lagi menjadi 18%. Ya, belum ketemu ada plagiat. Lalu lanjut. Kita lihat di sini ada hal yang sulit diparafrasekan. Nah, seperti di sini ada istilah-istilah ya dalam satu bidang keilmuan dan sudah disertai citasi di sini. Ada Apple and Peer Australia Limited 2016. Nah, karena ini merupakan hal yang sulit diparafrasekan, contohnya rumus ataupun istilah-istilah ataupun nama-nama mikroorganisme dalam suatu jurnal atau akronim-akronim dalam dunia teknik dan banyak lagi untuk di bidang-bidang keilmuan tertentu, sehingga pemeriksanya akan kecualikan. Nah, yang terakhir bagian daftar pustaka, karena daftar pustaka kan bukan bagian tempat seorang untuk melakukan plagiat. Ya, biasanya kalau mahasiswa ya mungkin diplagiat ke daftar pustakanya dengan copas ya, ambil dari suatu artikel dicopas saja ke sini dan nanti daftar pustakanya warnanya akan sama, nggak warna-warni ya. Artinya ketika 3 daftar pustaka ini warnanya sama dengan sumber rujukan sama, berarti dia ngambil dari suatu artikel yang sama. Bukan dia yang baca tapi orang lain yang baca. Nah, katakanlah ini sudah dikecualikan sehingga total akhirnya menjadi 15%. Nah, dilihat tidak ada plagiasi sedikit pun dan sekarang skornya 15%. Kita lihat ambang batas di kampus kita katakanlah 20%. Nah, berarti lolos nih makalahnya, tidak ada plagiat dan dia lolos ambang batas. Jadi, mulai dari detik ini Bapak Ibu ketika melihat ini harus diinterpretasikan dan juga untuk menginterpretasi ada beberapa skill yang harus dimiliki. Yang pertama, paham kaidah penulisan ilmiah, paham mana citasi, mana fakta-fakta umum, mana hal-hal yang bisa disitasi dan kutipan langsung dan segala macam, ya parafrase dan segala macam, jadi tahu. Yang kedua adalah orang yang tahu bagaimana melakukan SW ataupun interpretasi ya hal-hal ini. Yang ketiga, yang paling akhir adalah orang yang menguasai bidang tersebut. Contohnya, saya diminta untuk memeriksa jurnal hukum misalnya, sedangkan saya orang manajemen. Tentu saya akan kesulitan atau hasilnya nanti ketika saya periksa tentu tidak optimal. Spektrum plagiarisme untuk penelitian ada 12 jenis plagiat yang biasa atau umum dilakukan. Bapak Ibu tinggal baca aja nanti salah satu file yang akan kita kirimkan nanti kepada administrator. Selain nanti link-link panduan juga file ini ya. Dan menariknya file itu nggak hanya ada definisi tapi juga ada penyebab. Misalnya ada mahasiswa yang melakukan plagiarisme kata demi kata. Itu penyebabnya apa? Apa yang dia nggak paham? Apa yang dia nggak ngerti? Lalu bagaimana kita memberikan pemahaman pada individu tersebut atau kelompok tersebut? Jadi ada panduan untuk Bapak Ibu. Oke. Nah, Bapak Ibu kan kalau sudah pakai ini biasanya bingung nih, yang mana yang harus saya buka dulu, yang mana harus saya lihat dulu, yang mana nih dari laporan similarity report itu, dari laporan kemiripan itu mana yang harus dibuka. Bapak Ibu ketika mengakses nanti laporan kemiripan atau similarity report, yang pertama Bapak Ibu cek adalah fitur bendera. Kenapa? Karena fitur bendera ini fitur yang baru diperkenalkan sejak pertengahan 2020. Tujuannya untuk melihat apakah ada indikasi teks-teks yang dimanipulasi. Nah,
Jadi ada 3 jenis manipulasi teks. Yang pertama adalah hidden text atau teks-teks yang diputihkan sesuai warna background ya. Nah ini disembunyikan supaya nggak kelihatan di pemeriksa. Ini tujuannya untuk ngakali lah algoritma kreatif. Ini yang pertama. Ini umum dilakukan oleh mahasiswa. Tapi ada dosen juga yang lakukan. Pernah ada dosen yang lapor ke saya pernah melakukannya. Pak David, kapan? Waktu mahasiswa ya, bukan waktu saya jadi dosen. Wah ini sesuatu yang tentu harus betul-betul dihindari. Yang kedua, selain hidden text itu adalah replacing karakter. Mengganti karakter font umum dengan karakter font yang bentuknya mirip, tapi fontnya beda. Contohnya font Sirilik ya Rusia, atau font Armenia, atau font Greece ya Yunani, ya Greek ya seperti itu. Nah itu hurufnya mirip ya, walaupun ada beda dikit, tapi dia fontnya beda. Sehingga kalau ditukar dalam sebuah kata, huruf A-nya dengan huruf A yang lain, dia ambiar, hilang maknanya, beda pengucapannya. Dan yang terakhir yang jarang dilakukan adalah penggunaan tanda petik yang abnormal. Apakah tanda petik di dalam tanda petik ataupun tanda petik yang terlalu banyak, ya kutipan yang terlalu banyak. Nah ini juga biasa. Ini 3 hal ini ya, yang umum yang tadi yang dua itu. Nah kalau Bapak Ibu nanti melihat di bendera itu ada angka 1, berarti 1, 2, 3 berarti maksimum. Kalau Bapak Ibu lihat lalu kita validasi ternyata wah benar ini manipulasi teks, Bapak Ibu yang perlu lakukan adalah stop pemeriksaannya. Tidak usah dilanjutkan karena sudah ada manipulasi di situ. Lalu rujuk aturan main di kampus kita. Bagaimana kita menyikapi kalau ada indikasi manipulasi teks ini, entah itu sekelompok orang atau individu ya. Mungkin ada teguran atau ada wah ini kayaknya mayoritas mahasiswa nih melakukannya, berarti harus ada edukasi tambahan atau sosialisasi yang diberikan secara umum ya, kuliah umum kepada mahasiswa supaya mereka tidak melakukan itu lagi. Karena ini harus segera diantisipasi ya, diobati ya, karena banyak dosen-dosen yang menggunakan penelitian sejak lama, mereka bilang Pak David ini harus segera diobati karena ini lebih dahsyat dibanding COVID ya, ataupun Omicron, Deltacron dan lain-lain. Jadi dia sampai lebih luas ya. Nah, kalau di fitur benderanya aman, tidak ada yang kita khawatirkan, Bapak Ibu bisa lanjutkan untuk memeriksa 2 komponen tadi itu, kutipan langsung, mana saja yang kutipan langsung dan daftar pustaka. Nah, begitu sudah diperiksa, lalu nanti bisa diaktifkan fitur pengecualiannya. Oke, nah ini tampilannya ya seperti ini ya, nanti di atas angka score similarity, nanti Bapak Ibu cek dulu. Kalau usah dicek yang bagian skornya dulu, cek apakah ada manipulasi atau tidak. Nah, selanjutnya periksa bagian kutipan langsung dan daftar pustaka. Dilihat ada yang perlu diperhatikan nggak? Kalau seandainya ya, kategorinya disengaja atau tidak sengaja. Contoh yang plagiarisme sengaja di kutipan langsung daftar pustakanya adalah daftar pustaka palsu atau isi kutipan yang dulu berubah. Misalnya diganti-ganti nih kata-kata dengan sinonimnya, seolah-olah dia nanti suatu kalimat yang berbeda padahal dia ngambil dari punya orang. Nah ini masuk kategori plagiat ya sengaja. Kalau ketemu stop, lalu rujuk aturan lain. Gimana kalau nggak disengaja? Contohnya yang disengaja itu adalah ada 5 kutipan langsung dalam satu artikel. Dari 5 kutipan langsung itu 4 sudah ada sumbernya, sudah diberikan sumbernya oleh penulisnya. Tapi yang 1 nggak ada. Nah ini tentu harus kita berikan feedback ya. Jangan-jangan dia lupa atau mungkin mahasiswanya sengaja nguji-nguji ya, mencari pola ya. Ini dosen ini pemeriksaannya gimana nih? Teliti atau enggak nih? Kalau enggak, wah lolos nih. Bilang sama teman-teman, itu dosen itu aman kok. Masukin aja kutipan langsung, nggak usah pakai sumbernya, selesai terus. Oke. Nah, ini yang paling penting. Kalau iya nanti, wah ini kita berikan feedback. David, jangan lakukan lagi ya. Kali ini saya terima. Kalau selanjutnya kamu melakukan ini, kutipannya enggak lengkap, saya langsung berikan nilai 0. Oh baik. Nah, mereka udah tahu tuh ada warning situ ya. Kalau dilakukan lagi, langsung ditolak nilainya. Nah, kalau di kutipan langsung dan daftar pustaka aman, Bapak Ibu bisa lanjutkan untuk meriksa kemiripan-kemiripan lain, tapi tentu sebelum itu aktifkan pengecualian dulu untuk kedua komponen tadi, kutipan langsung dan juga daftar pustaka. Itu diaktifkan, lalu skor similarity-nya akan drop jauh ya. Itu 2 kutipan yang umum di-exclude atau dikecualikan oleh berbagai institusi. Tapi ada juga institusi yang punya keputusan kami nggak mengecualikan bagian kutipan langsung, daftar pustaka kita kecualikan. Ada, tergantung dari institusinya. Nah, selanjutnya dilihat apakah ada kemiripan lain. Kalau ada, kita lihat disengaja atau disengaja. Lalu kita ikuti step tadi. Kalau seandainya sudah tidak ada, aman, kita tinggal exclude saja. Wah ini aman, ini hal umum, di-exclude. Ini kan nama sebuah kota misalnya di-exclude. Ini kan judul yang kebetulan mirip paling beda, lalu di-exclude.
Lalu kita finalisasi, entah itu dengan memberikan grading atau feedback seperti biasanya, atau mungkin David kamu udah bisa ikut sidang ya, tapi tolong dirubah bagian ini, direvisi sedikit baru ikut ajukan sidang. Nah, ini workflow yang kita sarankan, nanti kita akan tunjukkan seperti apa. Oke, syarat-syarat file saya yakin Bapak Ibu udah pada tahu semuanya. File-file yang umum kita gunakan, Google Docs ya, PDF, bisa, Microsoft Word dan kawan-kawannya bisa. Kecuali Bapak Ibu atau mahasiswa yang menggunakan Apple Pages di MacBook ataupun di iPad. Nah, itu harus diekspor ke PDF dulu. Kalau filenya juga nggak boleh ada password dan minimal terdiri dari 20 kata, lalu halamannya harus kurang dari 800 halaman. Dan ukuran filenya nggak boleh lebih dari 100 MB ya. Jadi kalau ada foto-foto harus dipastikan fotonya udah di-convert jadi lebih kecil. Selanjutnya saya akan login ke akun saya untuk menunjukkan seperti apa sih kita melakukan interpretasi similarity report. Bapak Ibu yang sudah punya akun tentu sudah paham banget ini ya, ada di websitenya bahasa Inggris di tutin.com di pojok kanan ada menu login. Kalau di website berbahasa Indonesia sekarang sudah ada ya bahasa Indonesia per Oktober lalu. Bapak Ibu bisa banyak menemukan informasi-informasi di sini karena Tunitin secara berkala per 3 bulan selalu mengadakan webinar yang sifatnya recordingnya diletakkan di situ, macam-macam topik yang mungkin bisa membantu Bapak Ibu untuk pengayaan, baik itu webinar Tunitin dengan Dikti, LL Dikti ataupun komunitas pendidikan lainnya. Di sini untuk masuk di pojok kanan, diklik masuk, lalu masuk dengan username dan password, lalu login. Dan sekarang saya masuk sebagai administrator, saya rubah akun saya ke akun instruktur. Oke, nah, Bapak Ibu lihat di sini akun saya, mohon maaf ya, ini agak berantakan ya di sini ya, ada banyak di sini. Nah, di sini Bapak Ibu ada fitur yang kotak hitam yang menggantung di atas, itu menu ya, kotak hitam di atas itu salah satunya ada fitur-fitur yang penting yang perlu Bapak Ibu pahami di sana. Mungkin jarang digunakan tapi ini ada yang penting. Kalau di sini yang ada nama, kalau nama individu didaftarkan atau nama unit di sini ada Muhammad David Long, nama saya ini. Kemudian ada menu user info. Kalau Bapak Ibu klik salah satunya itu akan masuk ke halaman yang sama di mana Bapak Ibu bisa merubah password atau merubah tampilannya seperti apa. Ya tampilannya nggak rumit-rumit sih. Lalu ada menu message ini untuk Tunitin memberikan pengumuman ya. Kalau itu pengumuman nanti ada di sini ya. Lalu kemudian ada drop down menu dan pemilihan bahasa. Di sini hanya ada bahasa Inggris untuk kita, wilayah kita di Asia Pasifik ini ya. Lalu ada menu community. Kalau Bapak Ibu klik di situ, itu menu akan membuka halaman untuk forum. Forum siapa? Forum instruktur, bisa saling bertukar pikiran, bertukar perspektif atau lain-lainnya dengan instruktur-instruktur Tunitin instrukturnya. Kalau Bapak Ibu tertarik, tinggal sign up ya, daftar sini seperti daftar akun-akun lagi. Lalu ada menu paling penting, namanya menu help, menu yang paling jarang saya dengar dari institusi menggunakan. Saya nggak tahu, mudah-mudahan di Indonesia nanti ada yang bilang kami sudah terbiasa menggunakan menu ini Pak David. Nah, menu ini kalau Bapak Ibu klik, nanti akan muncul di sini panduan, halaman untuk mencari panduan. Bapak Ibu bisa lihat panduannya dari A sampai Z, dari yang paling basic sampai yang paling advance ada di sini semua. Jadi Bapak Ibu nanti kalau ada yang ingin ditanyakan, cari di sini dulu secara mandiri. Nanti Bapak Ibu bisa temukan, bisa pilih topiknya apa, subtopiknya apa di sini. Tapi di pertanyaan sini, how do you use Feedback Studio? Gimana menggunakan Feedback Studio? Bukan Tunitin ya, Feedback Studio. Oh, melalui websitenya Tunitin. Oke, kalau kita mau itu website Tunitin, Bapak Ibu tinggal klik sini. Kalau integrasi dengan LMS, bisa masuk ke LMS ya. Untuk panduannya pasti beda-beda. Kalau umumnya di website, Bapak Ibu klik di sini. Wah, internet saya kayaknya agak slow ya. Saya coba tutup video saya supaya agak ingat. Nah, di sini tanya, Bapak Ibu sebagai apa nih? Administrator, instruktur atau student? Nah, kalau mahasiswa tinggal berikan aja ini. Kalau misalnya Bapak Ibu sebagai instruktur, tentunya tinggal klik di sini. Lalu dilihat di sini apa yang ingin Bapak Ibu cari tahu. Contohnya, aduh, saya karena udah lama nih nggak buka akun, buat kelas gimana ya caranya? Bapak Ibu cari di sini. Oh, ini ada kelas dan master class. Lihat sini. Oh, creating class. Bapak Ibu klik. Lalu di sini akan ditampilkan panduan step by step, selangkah demi selangkah, dilengkapi dengan gambar ya, image yang tentu memudahkan Bapak Ibu untuk mencocokkan tampilan yang ada di screen monitor Bapak Ibu ya. Lalu juga di bagian paling bawah ada icon printer. Jadi Bapak Ibu kalau klik ini bisa dicetak apakah disimpan sebagai PDF atau misalnya ya ini mau saya print ya, karena ada printer yang terhubung bisa dilakukan di sini. Oke.
Nah, ini pandu-panduan. Ada macam-macam panduan di sini, ada banyak sekali yang bisa Bapak Ibu gunakan sebagai salah satu sumber pengayaan. Ya. Oke, kalau pendok paling kanan itu untuk logout, udah selesai. Itu menu kotak hitam di atas. Nah, sekarang kita masuk ke interpretasi simulate report. Tapi sebelum itu saya mau menunjukkan satu menu baru. Sebelum itu saya mau nanya, apakah Bapak Ibu ada yang pernah atau bahkan pernah menggunakan namanya assignment template assignment SQL assignment. Nah, nanti setelah itu nanti akan keluar pengaturan untuk assignment-nya apa saja yang mau diatur. Assignment title-nya contohnya, oke, ini katakanlah proposal ini buat Bapak Ibu ya. Proposal penelitian 2022 misalnya. Lalu di sini allow only file text ini nggak usah dirubah, start date-nya kapan, due date-nya kapan, karena ini untuk penuh Bapak Ibu ya, jadi nggak perlu pusing, nanti tinggal bisa diperpanjang kalau due date-nya udah lewat ya. Lalu di sini ada fitur yang dulunya berada di sini, sekarang dipindahkan di atas. Ada yang enggak? Kalau dulu fitur submit papers dia adanya di bawah sini, di optional setting di bagian bawah, sekarang dia pindah ke atas. Kenapa dipindahkan ke atas? Karena fitur ini salah satu fitur yang sering menimbulkan kegaduhan. Ya, sering bolak-balik ke administrator, aduh saya nggak sengaja lalu dihapus segala macam, tapi nggak hapus-hapus juga. Nah, sekarang dia di sini ada di sini. Bapak Ibu kalau untuk memeriksa suatu makalah, yang mana makalah itu tidak ada tujuannya untuk dimasukkan ke dalam repository Knowledge, pastikan ini dipilih no repository. Artinya makalah itu diperiksa dibandingkan dengan 3 kotak database tadi, itu miliaran database. Tapi kalau Bapak Ibu pilih standar template repository, misalnya untuk wah ini skripsi ini mau saya masukin ke sini karena udah final, supaya nanti kemudian hari ada yang misalnya mencontek ataupun junior berikutnya contek, nah itu bisa akan ketahuan. Misalnya sesuatu yang udah final lah bisa Bapak Ibu masukin sini. Nah, kalau masuk sini standar repository artinya kalau makalahnya di tipe seperti ini, dia masukkan makalah tersebut dibandingkan dengan miliaran database Knowledge dari 3 sumber tadi, juga sekaligus masuk sebagai database. Nah, Bapak Ibu bisa bayangkan kalau Bapak Ibu sedang membuat nih proposal penelitian draft 1 misalnya, versi 1 di-upload. Lihat skor penelitiannya 30%. Wah, ini masih bisa nih diperbaiki nih karena syarat di jurnal sana misalnya 20%. Ada 10% nih kerjaan yang harus direvisi. Lalu Bapak Ibu revisi, kemudian Bapak Ibu selesai draft 2-nya, lalu Bapak Ibu upload. Bukannya turun dari 30% malah loncat jadi 95%. Wah, itu gimana nih? Pasti lihat sumbernya, ya submitted to Universitas Trunojoyo, student papers. Nah, ini pasti saya tadi nih upload. Nah, Bapak Ibu lihat di situ. Nah, kalau ada seperti itu, Bapak Ibu jangan buru-buru panik. Nanti ada fitur untuk menghapusnya, fitur untuk request menghapusnya. Kemana? Ke administrator. Kalau dulu Bapak Ibu ambil paper ID-nya, berikan kepada administrator, lalu administrator kirim email ke support, dear support, please delete this particular paper with paper ID sekian. Ada paper ID, wajib ini ada paper ID. Kalau sekarang meja birokrasinya dipotong, Bapak Ibu cukup request kepada administrator, lalu administrator bisa approve atau reject. Nah, jadi kalau administratornya approve, otomatis dari database akan terhapus. Jadi bukan ke support lagi bolak-balik. Sekarang cukup ke administrator. Birokrasinya dipotong. Itu ini akan tidak membuang waktu lagi. Oke, pastikan dipilih sini no repository ya, ataupun sesuai dengan keperluan data itu. Optional setting di sini, kalau seandainya ini misalnya tugas untuk mahasiswa ya, dan di sini ya perlu dijelaskan ini tugas apa, minimal 500 kata. Nanti ini jangan lupa ditambahkan ini, dan referensinya maksimal 5 tahun ke belakang. Bisa disebutkan instruksi spesial di sini ya. Lalu allow submission after the due date. Apakah Bapak Ibu misalnya kalau assignment untuk mahasiswa, apakah mahasiswa boleh submit setelah tanggal 6 Juni 2022 di atas pukul 23.59? Kalau seandainya boleh, misalnya skenario-nya, kamu boleh aja submit telat, tapi nilainya kalaupun kamu benar semuanya, bagus semuanya, saya beri maksimalnya 60% misalnya. Walaupun 100% harusnya, kalau yang telat. Nah, ada juga kan dosen seperti itu. Kalau seandainya enggak, ya kirim ditulis no, artinya setelah tanggal 6 Juni ini, dia nggak bisa upload lagi. Ya, katakanlah, diizinkan ya dengan skenario tadi. Lalu generate simulate report for submission, tentunya yes. Lalu generate simulate report for student submission. Nah, ini ada 3 pilihan sini. Kalau Bapak Ibu pilih immediately first report is final, nanti ketika di-upload misalnya dari mahasiswanya, lalu dia langsung akan dianggap sebagai laporan final, makalah final yang nanti tampilan simulate report langsung muncul.
dan dia nggak bisa revisi. Mungkin dia bisa revisi tapi nggak bisa resubmit. Fitur resubmitnya nggak muncul. Ya, jadi ini nggak cocok untuk formative learning ya, pembelajaran formatif ya. Kalau on due date, nah, mahasiswanya bisa upload berkali-kali, resubmit berkali-kali, draft 1, draft 2, draft 3 dan seterusnya, tapi antara satu draft ke draft yang lain dia nggak bisa lihat skornya. Apakah skornya meningkat atau turun, nggak bisa lihat. Karena kapan dia bisa ngelihat skornya? Nanti setelah due date. Di tanggal due date baru nanti dia bisa muncul tanggal untuk keluarnya, begitu ya. Oke, nah di sini kalau yang paling tepat adalah immediately, lalu can override report until due date. Jadi langsung keluar similarity reportnya dan mereka bisa resubmit. Kalau wah dilihat wah ini 30%, lalu dia revisi, lalu dia upload turun jadi 33%, lalu revisi dia upload gitu. Nah ini maksimal 3 kali ya dalam satu hari. Kalau upload yang keempat dia harus menunggu 24 jam, artinya esokan harinya bisa diupload. Oke, lalu ada pertanyaan, 3 pertanyaan nih. Apakah mau exclude bibliografi di sini, exclude kutipan langsung quoted material, atau exclude small matches ya, small sources, kemiripan kecil, entah itu yang dipilih ya, kemiripan iringan kata atau persentase seperti ini. Nah, umumnya institusi di sini tidak melakukan ini. Jadi kita sarankan di sini no semua ya, karena nanti di masing-masing makalah saja kita atur nih. Karena kalau dari sini ini menjadi peluang buat mahasiswa untuk mengakali macam-macam. Dengan kalian udahlah kampus kita udah pasti nih exclude bagian daftar pustaka. Daftar pustakanya palsu aja. Lalu karena sudah yes di sini, otomatis bagian daftar pustakanya kita nggak bisa periksa lagi apakah itu dia palsu atau tidak. Begitu juga kutipan langsung, udah kasih tanda petik aja semuanya karena semua sudah di exclude. Yang kita plagiat kita kasih tanda petik saja, nggak perlu disebutin sumbernya. Itu pasti lolos karena kampus kita sudah mengaktifkan fitur pengecualian untuk quoted material kutipan langsung di depan. Nah ini resiko-resikonya. Begitu juga seterusnya. Lalu allow student to see symmetry report. Nah, idealnya ini diizinkan. Di berbagai institusi ini diizinkan, entah itu di negara lain ataupun Indonesia itu diizinkan, agar mahasiswa itu nggak kaget-kaget. Dan juga mereka sudah terbiasa melihat misalnya skor similarity 50% itu hal yang biasa. Karena skor similarity yang tinggi belum tentu ada plagiatnya. Dan skor similarity yang rendah belum tentu nggak ada plagiat atau bebas pelanggaran. Nah, ini yang harus ditanamkan dalam pemikiran dari mahasiswa kita supaya mereka nggak merasa paranoid dengan platform seperti ini. Oke, kita lanjutkan. Nah itu tadi. Nah ini dia fiturnya exclude assignment template. Belum ada ya yang gunakannya di sini ya. Oke, nah exclude assignment template ini gunanya kalau Bapak Ibu misalnya dalam satu bidang, contohnya bidang hukum. Di dalam bidang hukum itu Pak, ada satu terminologi ataupun istilah-istilah ataupun kalimat ataupun paragraf yang akan selalu muncul di dalam jurnal hukum. Nah, kami harus mengekstrudnya satu persatu tuh. Ada nggak cara supaya kami bisa meletakkannya di depan ketika kita buat assignment? Jadi begitu makalahnya diupload, bagian-bagian tersebut sudah aktif sehingga dia akan diculing. Kami nggak lebih cepat nih kerjaannya. Di sini ada template ya. Apakah Bapak Ibu upload? Di sini ada syaratnya ya. Syaratnya bisa dibaca di sini, syarat file-filenya sama ya, 50 kata. Apakah Bapak Ibu upload dari filenya ataupun bisa dipilih ini file ini sudah ini template semua hal-hal yang umum nih dalam bidang hukum atau bidang matematika misalnya. Lalu diupload atau create dibuat di sini. Nah, saya sudah punya contoh sini hal-hal yang umum muncul di dalam artikel-artikel ataupun tugas-tugas akhir. Contohnya kalau ada kali ini Bismillahirrahmanirrahim, kita sampai tugas seterusnya atau ucapan terima kasih, itu kan mirip-mirip ya. Atau misalnya judul seperti ini, tesis diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar magister ekonomi, skripsi diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana ekonomi misalnya. Itu kan akan sama di semua skripsi, anak ekonomi akan sama tulisannya, template akan sama. Nah ini kan template. Nah daripada nanti saya meriksa misalnya 30 skripsi atau 10 skripsi misalnya perpustakaan, itu kalau sudah diaktifkan ini otomatis bagian yang ada tulisan ini dia tidak di-tag sebagai similarity lagi, tidak di-highlight sebagai similarity lagi karena sudah kita aktifkan ya. Begitu juga lain-lain nih, ada halaman kondisionalitas, ada penelitian ini menggunakan metode kognitif dan selanjutnya. Nah, katakanlah saat ini saya meriksa ini untuk skripsi nih. Umumnya skripsi punya halaman bagian ini. Lalu saya ambil sini, lalu saya masukkan, saya copy di situ, lalu saya paste ke sini, saya paste ya. Nah, kalau sudah selesai saya save. Kalau seandainya saya mau edit, saya klik edit. Kalau selesai di save, kalau seandainya salah di clear aja ya. Nah, setelah itu baru Bapak Ibu nanti
pastikan kalau semuanya sudah aman baru di-klik submit. Nah, di sini ada pembandingnya. Makalah ini yang diperiksa mau dibandingkan dengan database apa. Ini harus dicentang ya jalannya. Student paper ya, makalah di student paper, masalah dari database yang 94 miliar dari internet, dan periodical journals dan lain-lain. Kalau meriksa makalah bahasa Inggris, ya dipilih yes ya kalau ingin diperiksa, lihat ada kesalahan grammarnya enggak. Kalau makalah bahasa Indonesia ya nggak usah, atau bahasa lain ya nggak usah dipilih. Katakanlah ini bahasa Inggris ya, kita lihat di sini, pilih yes, lalu dipilih level handbooknya untuk panduannya nanti. Lalu dipilih ini pakai kamus apa, Inggris apa Inggris Amerika. Kalau Indonesia gaduh-gaduh Pak, ya udah pilih aja ini. Lalu kategori yang mau diperiksa apa? Wah, spellingnya saya mau periksa, grammarnya ya, usage ya, mekanik sama style nggak usah. Seperti itu. Nah, kalau udah selesai Bapak Ibu bisa klik submit, tapi di bagian bawah itu ada satu pertanyaan pamungkas. Would you like to save the option as your default for future assignment? Ini mau disimpan nggak setting ini sebagai settingan umum utama buat Bapak Ibu? Hati-hati, kalau saya di sini Bapak Ibu klik dan paper repository, Bapak Ibu klik submit, otomatis dia nanti Bapak Ibu buat assignment baru, dia sudah dalam keadaan ini. Bapak Ibu harus ubah lagi. Jadi pastikan di sini harus hati-hati. Nah, kalau udah selesai, idealnya ini dimatiin. Kalau udah selesai, baru klik submit. Oke, kalau sudah klik submit, otomatis kita sudah punya assignment. Dan kalau seandainya assignment ditujukan pada mahasiswa yang atau student yang sudah kita daftarkan di dalam sini, mereka bisa upload ya. Atau kalau seandainya kita mau upload ya, saya mau memeriksa nih, misalnya seperti ini, saya klik submit di sini, saya ambil file ini ya. Template exclusion tadi yang saya coba ini, kita lihat di sini, saya ambil dari Google Drive saya. Jadi Bapak Ibu bisa ambil dari My Computer atau dari Google Drive atau dari Dropbox, yang mana saja Bapak Ibu bisa hubungkan pentingnya. Kalau biasa nyimpan di Google Drive, tinggal diambil di Google Drive. Oke, saya ambil judul filenya template ya. Oke, gitu ya. Lalu saya pilih, lalu saya masukin namanya David, misalnya David. Tes, kemudian saya klik upload. Lalu kita diminta untuk konfirmasi kalau benar ini yang dimaksud. Oke, tinggal kita klik confirm. Oke, kita klik confirm ya, seperti ini ya. Nah, lalu kalau misalnya kita mau submit file lain atau mau langsung ke inbox, silakan sini. Kalau submit file lain tinggal klik sini, lalu tinggal pilih. Kalau submit banyak-banyak gimana? Bisa, di sini ada zip file yang bisa Bapak Ibu lihat. Sini ada aturannya, sini file yang suka yang biasa nge-zip file, bisa 100 file, maksimal sini 1000 makalah ya. Dengan ukurannya, atau multiple, tinggal ambil satu persatu, bisa di situ. Nah, sekarang kita lihat yang tadi ya. Oke. Nah, tadi makalah yang kita upload tadi, template ini ya, ini yang kita upload tadi ya, kita lihat apakah dan di dalam assignment-nya tadi kita udah lihat bahwa ada bagian yang kita otomatis exclude ya. Mana dia? Ini, kalau ada kata-kata ini, Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum, atau tesis diajukan sebagai syarat master ekonomi halaman tahun 19, ini kalau ada dia akan otomatis dikecualikan sepanjang kita udah masukkan di sini. Sekarang kita uji apakah benar bisa seperti itu. Oke. Kita masuk ke tempat yang tadi, kita lihat makalahnya, artikelnya. Oke, berhasil. Jadi tadi 3 paragraf atau 3 kalimat yang ada di atas ini yang tadi kita masukkan ke dalam fitur assignment exclusion, di situ udah otomatis. Jadi Bapak Ibu nggak perlu repot-repot nge-exclude satu persatu. Misalnya kalau ini kan ini hal umum nih Pak, kita harus exclude nih. Oke, untuk exclude nih nomor 2, Bapak Ibu ke sini ke nomor 2, lalu diklik exclude source, lalu dipilih satu persatu, 1, 2, misalnya 3, 4, lalu exclude ini. Oke, nah bagian yang pendahuluan ini sekarang sudah di exclude. Nah, kalau seandainya Bapak Ibu tadi nggak masukkan ke template, otomatis bagian yang ada tulisan Bismillahirrahmanirrahim atau bagian umum yang sifatnya ada tesis atau halaman universitas, itu dia akan keluar dan Bapak Ibu harus exclude satu persatu karena ini bukanlah plagiat. Ini suatu yang umum dalam bidang. Entah itu dalam matematika, judul-judul yang ataupun rumus-rumus yang ini. Atau Bapak Ibu sedang meriksa bab 2. Nah, ini sudah tentu tinggi ekspektasi kita bahwa semeritinya akan tentu jumlahnya lebih besar dibandingkan bab yang lain. Nah, itu salah satu fitur pembaharuan yang diberikan LinkedIn
bahwa ada Bapak Ibu bisa menggunakan di optional setting ini nanti untuk bagian ini ya, exclude assignment template ya. Tinggal dibaca di sini ya, tinggal coba aja. Apakah Bapak Ibu mau upload satu halaman? Contohnya di kemarin itu di Fakultas Hukum UI, mereka punya tim untuk memeriksa tugas akhir mahasiswa dan mereka sudah punya template dalam satu file Microsoft Word. Jadi siapapun memeriksa nanti dia tinggal upload itu sehingga skripsi-skripsi atau tesis-tesis mahasiswa hukum di UI otomatis bagian-bagian yang umum tersebut yang sudah ada dalam template seperti ini dia akan dikecualikan. Oke, itu sekedar tambahan ya untuk ini ya. Nah, sekarang kita lanjutkan di sini untuk interpretasi symmetry report, termasuk tadi pertanyaan Bapak Ustaz tadi, gimana ya kalau saya nggak sengaja nih masuk ke dalam database, gimana saya untuk mintanya, untuk tadi hapus. Nah, Bapak Ibu di sini kita ada satu artikel ya. Oke, katakanlah Bapak Ibu di sini ini untuk mahasiswa misalnya ya. Lalu nggak sengaja settingan assignment-nya, misalnya di sini standar repository. Ya, repository. Lalu Bapak Ibu ketika Bapak Ibu upload makalahnya, revisi, loh ternyata symmetry-nya tinggi misalnya. Contohnya seperti ini ya. Saya tunjukin di sini makalahnya. Misalnya Bapak Ibu, wah saya padahal ingin merevisi ini kok jadi 96%, terus Bapak Ibu lihat sumbernya, iya submitted to Muhammad David Lung account, ya akun saya sendiri. Kalau Bapak Ibu nanti submitted to Universitas Trunojoyo student paper, waduh ini berarti saya ini yang masuk Bapak Ibu. Caranya kalau misalnya menemukan hal seperti ini, Bapak Ibu pergi ke filenya, katakan filenya file aslinya misalnya yang ini ya, katakan yang ini. Nah, Bapak Ibu centang sini, lalu di sebelah kanan nanti ada menu delete yang keluar, Bapak Ibu klik panah ke bawahnya. Nah, pilih yang paling bawah, yang request permanent deletion. Bukan yang atas ya. Kalau remove from inbox, artinya dia dibuang, yang makalah ini dibuang dari inbox ini inbox ya. Tapi di dalam database masih ada, database itu masih ada. Makanya ada yang, wah saya sudah hapus Pak David. Ya, dihapusnya di mana? Saya terus pilih yang remove from inbox. Nah, itu terhapus dari inbox saja, tapi tidak terhapus dari database itu. Ketika Bapak Ibu lakukan ini, request permanent deletion nanti, nah request di sini, lalu diikutin step-stepnya, permanent deletion request ya, alasannya iya, lalu sebutkan alasannya apa, apakah salah makalah atau ada data dalam itu dan lain, atau other, tinggal diketik aja, atau misalnya saya pilih misalnya nggak tahu nih kenapa bisa masuk misalnya seperti itu, Bapak Ibu klik continue lalu diketik delete ya, saya itu klik confirm. Begitu confirm dia akan hilang di sini, dia akan hilang sini dan nanti akan dibawa masuk ke administrator. Jadi begitu administrator buka ya, administrator nanti tinggal lihat di sini, dilihat di kolom sini di message, di menu message, lalu administratornya lihat tab deletion request. Kalau ada, wah ada berapa nih? Lalu misalnya tinggal pilih yang mana. Oh ya ini tadi misalnya yang diminta, diklik di sini, lalu misalnya delete from database. Kalau di delete from database, otomatis akan terhapus dari database rutin tanpa harus administrator ketok-ketok pintunya tim support rutin bolak-balik. Jadi administrator bisa. Wah ini saya lihat semuanya sudah aman, nah, dipilih misalnya 100 ini langsung klik delete aja. Tapi baru-baru ini ada sesuatu yang menarik. Kenapa ada fitur reject di sini? Ada satu kampus yang melihat ternyata ada akun instruktur yang dia nggak kenal dan itu permintaannya banyak, ratusan makalah diminta. Pas dilihat kok nama instrukturnya nama kampus lain, nggak ada nih nama misalnya P3M, harusnya P3M Trunojoyo tapi P3M Universitas apa gitu, Singosari misalnya, seperti itu misalnya. Loh ini dari mana? Nah ini yang perlu dicermati baik-baik, administrator nggak hanya asal hapus saja seperti itu. Oke, ini tadi untuk menghapus ya, pertanyaan tadi dari konsep ya. Exclude small session untuk apa tadi Pak? Oke, nanti kita bahas. Kita masuk sekarang ke interpretasi symmetry report seperti pertanyaan Pak Aditya. Oke. Kita akan pilih satu makalah di sini. Makalah yang sudah kita siapkan. Makalah ini tidak layak disebut sebagai sebuah artikel karena di dalamnya ada manipulasi teks, ada juga plagiat, bukan untuk dicontoh tapi hanya sekedar menunjukkan seperti apa bentuknya. Oke, kita buka ini.
Oke, sambil menunggu itu kita lihat Bapak Ibu ketika melihat ini biasanya perhatian kita akan tertuju ke kolom similarity. Ya, ini kolom similarity, nggak ada tulisan plagiarism di situ. Misalnya plagiarism di kolomnya berarti benar ini persentase skor-skornya skor plagiarism. Tapi di situ Bapak Ibu similarity, kemiripan. Artinya skor di sini yang rendah sampai yang tinggi adalah skor kemiripan. Untuk mengetahui di dalamnya ada plagiat atau tidak, siapa yang melihatnya? Adalah manusia, yaitu human intervention, yaitu si pemeriksa itu sendiri. Oke, kita lihat sini. Nah, ini ada artikel makalah yang saya buat di situ ya. Saya buat di sini dan sini semua paragrafnya sudah saya berikan subjudul ya. Misalnya ada manipulasi teks, ya berarti di tempat saya mengatakan manipulasi teks. Ini teks asli atau asli dari pikiran saya. Parafrasa ya, sesuatu yang saya parafrasa, kutip palsu dan seterusnya sampai dapat pustaka ya di sini. Nah, yang pertama Bapak Ibu perlu perhatikan di sini bukanlah skor similarity yang 63%, lalu lihat yang 8% ini plagiat atau bukan. Yang ini 7% plagiat atau bukan. Sampai yang paling bawah 1% ini plagiat atau bukan yang ini. Yang pertama kali Bapak Ibu cermati adalah fitur bendera. Ketika Bapak Ibu melihat 0 berarti aman, boleh Bapak Ibu lanjutin. Tapi kalau Bapak Ibu lihat angka 1 atau 2 atau 3 seperti ini, Bapak Ibu tinggal klik di sini, lalu dipastikan dan dilihat sini fitur benderanya di mana nih muncul di paragraf mana. Karena di sini memang di depan, lalu nggak muncul sini. Nah, yang pertama adalah hidden text. Ya, ini di paragraf pertama saya katakan kalau saya klik ini muncul misalnya, matiin lagi, bilang oke, saya gedein dulu sedikit ya. Oke, Bapak Ibu lihat di situ ada satu kalimat saya tulis lalu saya sembunyikan. Saya sengaja melakukannya untuk mengakali Tunitin. Ya, ini mengakali banyak orang ya, banyak pihak ya. Nah, di bawah itu ada paragraf melalui tulisan ini diharapkan bla 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 bla. Itu adalah paragraf yang saya ambil dari sebuah artikel lain. Lalu saya tidak menyebutkan sumber di situ. Dan supaya saya nggak ketahuan melakukan plagiat, lalu beberapa kata, hampir semua katanya di belakangnya saya tambahkan huruf ya di belakangnya, lalu saya putihkan. Contohnya diharapkan saya tambahkan huruf E, diharapkan ambiar, nggak ada maknanya. Anggota ditambah S, anggotas, nggak ambiar, nggak ada makna kata-kata anggotas dalam kamus bahasa Indonesia atau lainnya. Ya, sehingga ini bukanlah sesuatu yang sah ya, ini merupakan jelas merupakan manipulasi. Nah, kalau Bapak Ibu lihat ini, stop pemeriksaan, rujuk aturan main, lalu tentukan langkah selanjutnya apa. Kita harus diapain? Wah, ini karena 30% mahasiswa misalnya di kampus kita misalnya, mudah-mudahan tidak ya, melakukan ini, nah berarti harus segera ditangani karena ini lebih berbahaya. Oke, selanjutnya replace karakter yang kedua di sini, beberapa huruf di sini saya gantikan dengan font Cyrillic. Bapak Ibu bisa lihat nih, huruf E, huruf A saya ganti di situ dengan font Cyrillic dan lalu tulisan akan blok ini nih yang diganti-ganti oleh penulis ini. Dan ini juga upaya-upaya yang tidak sah. Ya, supaya seolah mereka memberikan sesuatu yang sah ya. Oke, kalau Bapak Ibu melihat ini wajar, Bapak Ibu nggak usah periksa ini, langsung tutup, langsung rujuk ke aturan main, mau diapain. Kalau banyak ya nanti tentukan, wah ini harus diberikan edukasi atau sosialisasi tambahan misalnya. Kalau seandainya aman, di sini 0, berarti aman. Bapak Ibu bisa lanjutkan dengan memeriksa apakah di sini ada bagian-bagian yang bisa dikecualikan atau mungkin ada plagiat misalnya. Nah, kita lanjutkan di sini. Saya punya di sini paragraf teks asli. Kalau paragraf asli, nah tentunya karena itu asli, tidak ada pembanding yang kemiripan di dalam database ini. Makanya ada yang tanya, gimana supaya skor similarity-nya rendah? Ya banyak kan pemikiran asli kita. Kalau pemikiran aslinya sedikit, kita cuma comot-comot dari orang lain, kan sah ya. Saya sebutin semua-semua, saya citasi semuanya sah nggak? Soalnya semuanya punya orang saya tempelin. Ya mungkin sah-sah saja, tapi dia bukan lagi sebuah karya ilmiah saya, tapi merupakan clipping ilmiah kalau menurut ide bagus ya, dokter ide bagus, ataupun kompilasi ilmiah. Di mana saya ambil saja pendapat-pendapat orang, saya sebutin, saya citasi, saya sebutin kutipan langsung dan lain-lainnya, itu bukan lagi karya ilmiah. Oke, nah kalau seandainya mentok gimana nih? Wah, ada teknik parafrasa. Kita sampaikan ulang suatu penyampaian disampaikan di sini saya ambil dari Sadiki 2019, saya sampaikan ulang dengan bahasa saya tanpa saya merubah maknanya. Nah, ini tentu kalau buat mahasiswa kesulitan, kalau buat Bapak Ibu dosen ya tentu ini sesuatu yang nggak ada masalah ya, seperti itu. Nah, dua bagian ini tidak di-highlight sebagai similarity atau di-highlight sebagai kemiripan di dalam penelitian similarity report. Oke, lalu kutipan. Nah, kita lihat nih di sini ada dua kutipan.
Kalau tadi Bapak Ibu di depan tadi ketika buat assignment, kutipan langsungnya langsung di-exclude semuanya, otomatis Bapak Ibu miss satu hal di sini. Bapak Ibu lihat di situ, kutipan yang pertama nggak ada sumbernya. Sebenarnya perilaku plagiarisme bla 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 itu nggak ada sumbernya. Nah, barangkali mahasiswanya lupa atau nguji-nguji, mencari pola ya. Wah, Pak dosen ini lolos nih. Nah, ini kan harus dikembalikan pada mahasiswanya. Misalnya mahasiswanya ini kan Suta ya. Suta, tolong bagian ini diperbaiki. Mana nih sumbernya? Oh, maaf, Pak dosen, Bu dosen, saya lupa. Kali ini saya izinkan, besok-besok kalau lupa langsung nol. Seperti itu. Ada sedikit semacam ancaman ya untuk punishment ya seperti itu. Itu penting. Nah, kalau bagian bawah ini udah benar nih, menurut Nanaku 2017. Oke, ini aman. Nah, ini bisa saya kecualikan nih. Kalau seandainya kamu udah revisi, nanti saya akan kecualikan. Oke, direvisi, setelah direvisi, nanti kemudian dikecualikan. Kalau seperti ini, ya nggak bisa. Kita lanjutkan. Nah, di sini ada hal umum. Nah, seperti tadi tuh, tesis dia juga sebagai salah satu gelar. Ya, karena tadi kita nggak buat di assignment ini untuk exclude assignment template-nya, otomatis kita harus exclude satu persatu nih. Bagian-bagian ini ya, kecuali tadi bagian ini sudah kita masukkan ke template assignment yang mau kita kecualikan. Otomatis kita nggak repot lagi di sini untuk mengecualikan satu persatu, walaupun ini hal-hal yang umum. Oke, lalu contoh-contoh plagiat. Nah, Bapak Ibu lihat di sini ada word for word plagiarism kata demi kata. Di sini kalau diklik ya, wah diambil dari ojs.uho.co.id. Nah, persis sama tulisannya. Begitu juga yang di bawah ini cuma diambil saja. Ini dari artikel yang sama. Nah, ini plagiat ya. Berapa persen ini? Nomor 5. Kita lihat di sini. Wah, nomor 5 itu 6%. Nah, sekarang sudah kelihatan ya, ada dari total 63%, ada 6% plagiat yang ditemukan sementara di sini, jadi paragraf ini. Kita lanjutkan, ada plagiat selanjutnya. Nah, ini dicopas ya dari suatu artikel, lalu beberapa katanya digantikan. Contohnya kata-kata dikejutkan saya ganti jadi dicengangkan, petang saya ganti mengenai, dan seterusnya. Ini adalah upaya-upaya yang tidak sah untuk mendapatkan skor similarity yang lebih rendah. Ini upaya-upaya nggak sah ya. Mengganti sinonim saja itu bukanlah parafrase. Seringnya mahasiswa bilang ini kan saya udah melakukan parafrase. Nah, ini bukan parafrase. Oke, kita lihat juga ini berapa nih bobotnya yang nomor 4 ini. 7%. Nah, ini jadi ada ya 7% tambahnya untuk skor similarity-nya ternyata berkontribusi untuk plagiat. Begitu juga di bagian ini, mosaic plagiarism. Plagiasi yang sifatnya mosaik ya, comot sana comot sini. Contohnya saya comot artikel dari sumber A, kemudian sumber B, sumber C, digabungkan, biasanya ditambah kata-kata di depan, di tengah, di belakang, agar seolah membentuk paragraf baru. Ya, padahal ini diambil aja dari mana-mana. Bapak Ibu lihat di sini ya, dari semua 10 ini diambil dari artikel 123doc.com, nomor 1 dari Script ya, nomor 2 diambil dari artikel yang lain. Nah, ini merupakan plagiat juga. Oke. Nah, ini bobotnya macam-macam ya. Jadi kita lihat nih, ini kalau plagiat ya seperti ini, nggak ada sumbernya dia nggak tampilkan. Nah, bagian paling bawah daftar pustaka, misalnya kita lihat ini daftar pustaka. Biasanya kalau mahasiswa daftar pustakanya copas, dia akan tampilkan di sini sehingga daftar pustakanya nggak warna-warni dan juga nomornya beda-beda sama. Kalau seandainya di sini, nah yang ini nomor 14. Yang nomor 11 ini juga nomor 14 warna pink. Yang nomor 3 ini juga nomor 14 warna pink. Begitu kita buka, ya dari satu artikel juga yang sama atau semua yang sama, berarti dia hanya copas saja isi data pustaka, bukan dia yang baca. Nah itu. Atau data pustakanya nggak di-highlight sama sekali. Nah, bisa saja itu data pustaka palsu. Contohnya buku saku anti plagiarisme Profesor Dr. Muhammad David Lung, Universitas Trunojoyo 2016. Di googling nggak ketemu, nggak ada ya. Berarti itu suatu yang dikatakan saja. Ya. Itu hal-hal yang biasanya umum di data pustaka. Nah, kalau kita udah periksa data pustakanya udah aman, baru kita bisa aktifkan fitur untuk pengecualian bagian data pustaka, karena data pustaka bukanlah tempat seseorang untuk melakukan plagiat biasanya, tapi tempat orang untuk menunjukkan ini loh sumber bacaan saya, yang saya citasi, yang saya kutip itu dari sini semuanya. Oke, berarti bentuk tempat seseorang menampilkan kejujurannya. Oke, sekarang kita masuk ke interpretasi. Kita interpretasi satu persatu di sini. Katakanlah kita di sini sudah bisa katakan di sini kutipan langsungnya sudah direvisi. Yang paragraf pertama dari kutipan langsung ini sudah diberikan sumbernya. Lalu kita bisa menggunakan fitur filter untuk mengecualikan supaya skor similarity-nya turun. Di sini ada icon corong tempat Bapak Ibu untuk ini. Tadi ada pertanyaan gimana supaya kita exclude. Kita klik di sini. Lalu di sini yang pertama sekali akan ada fitur fleksibilitas untuk mengecualikan bagian-bagian kutipan langsung, yaitu pasal-pasal, ayat suci dan segala macam di sini, rumus-rumus ya, ataupun teori dan segala macam. Kita klik di sini, lalu kita klik apply changes
otomatis bagian kutipan langsung dia tidak highlight lagi dan skornya akan turun. Tadi dari 63% sekarang tinggal 54%. Dan bagian kutipan ini sudah tidak di-highlight lagi. Nah, lalu di sini, karena ini juga hal umum, karena tadi kita nggak buat assignment template-nya yang kita exclude tadi, otomatis kita harus exclude satu persatu. Supaya lebih mudah gimana? Hal-hal umum seperti ini, Bapak Ibu masukin dalam sebuah template, nanti ketika buat assignment, masukkan ke sana. Karena ini enggak, ya mau nggak mau kita harus exclude satu persatu. Contohnya tesis yang nomor 11 ini, Bapak Ibu cari nomor 11, karena ini merupakan satu yang umum, 2% bobotnya, lalu diklik exclude source, lalu dipilih di sini, dicentang semua, karena semuanya berisikan kalimat yang sama. Tesis diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar magister ekonomi. Ada banyak ini, dan ini nggak ada fitur untuk select all ya, makanya banyak yang wah lama nih begini, makanya Turnitin Feedback Studio ada sekarang fitur baru template exclude assignment template tadi ya. Oke, lalu setelah selesai kita exclude, jadi semuanya harus exclude ya, supaya nanti ketika kita exclude all, otomatis nanti bagian yang ada tulisan tesis sebagai salah satu syarat memperoleh gelar ekonomi dia akan di exclude ya. Oke, kita refresh dulu. Oke, harusnya ini dia akan keluar ya, akan berkurang ya, akan mengurangi similarity ini. Ini fitur setnya kayaknya agak besar, mudah-mudahan di Bapak Ibu nggak ada. Nah, selanjutnya ini plagiat ya. Di sini ada plagiat nih yang tadi kita lihat, tentunya ini nggak bisa dikecualikan, harus direvisi, harus dibuang nih oleh si penulisnya baru ini. Jadi anggap saja ini artikel ini ataupun makalah ini tidak ada plagiatnya. Lalu kita lihat di daftar pustaka, dan di sini kita aktifkan untuk exclude daftar pustakanya, exclude bibliografi, di titik sini, lalu kita klik apply changes. Otomatis skor similarity juga akan drop di sini dari 54% menjadi 48%. Bapak bisa lihat bahwa komponen-komponen similarity untuk di bagian daftar pustaka dan juga kutipan-kutipan langsung itu kontribusinya besar, sehingga kalau itu dikecualikan, ya, makanya mungkin menyediakan fitur-fitur ini untuk bisa digunakan oleh pemeriksa untuk menyesuaikan bagian-bagian tadi. Nah, selanjutnya tadi ada pertanyaan. Nah, ada fitur yang lain nih, fitur exclude sources that are less than. Nah, small sources, kemiripan kecil. Contohnya Bapak Ibu melihat ada kemiripan kecil, misalnya catatan kaki, Jurnal Ekonomi Universitas Trunojoyo 2019 misalnya. Di semua halaman ada 20 halaman catatan kaki, ya ada catatan kaki dengan nama template judul seperti itu. Nah, di highlight oleh Turnitin karena mungkin ada jurnal yang dengan catatan kaki yang sama sudah terindeks dalam database itu, sehingga harus dikecualikan. Nah, untuk mengecualikan itu, Bapak bisa tanya contohnya di sini, dan ini bagian exclude small sources ini harus dipilih apakah iringan kata atau persentase. Beberapa kampus ada yang mengambil keputusan kami pilih yang iringan kata pada David. Ada juga yang pilih kami iringan persentase. Contohnya kampus-kampus di bawah Kemenak itu mereka pilihnya persentase kalau nggak salah saya. Itu 2-3% kalau nggak salah toleransinya. Artinya kalau diletakkan 3%, semua kemiripan yang kecil di bawah 3% itu akan di-exclude. Kalau kita lihat di sini, nah, yang di bawah 3% ada 3 nih. Ini untuk player ini 2% ya. Lalu diaktifkan di sini. Kemudian diklik apply changes. Lalu similarity-nya akan drop ya. Bagian-bagian similarity kecil-kecil tadi yang 2% tentunya harus diperiksa dulu. Apakah yang 2% tadi plagiat atau bukan. Artinya bukan tidak mungkin ada bagian-bagian yang kecil persentasenya juga merupakan plagiat. Entah itu satu kalimat atau dua kalimat ya. Tergantung besaran jumlah halaman ataupun jumlah kata yang ada dalam satu makalah artikel. Oke, ada juga kampus kami menggunakan iringan kata pada David. Ya, kami di sini di institusi kita menggunakan iringan kata 10 kata misalnya, sudah 10 kata. Nah, artinya kalau 10 kata, artinya nanti similarity yang kalimat yang kecil dari 10 kata akan di-exclude. Contohnya sini ya, saat penelitian ini menggunakan metode kualitatif jelas di kasus 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, begitu misalnya di kampus kita, misalnya kita kasih toleransi yang kecil dari 10, artinya maksimal 9 kata akan di-exclude. Lalu ketika kita klik apply changes, bagian-bagian yang ada tadi yang di bawah 10 kata, nah ini karena bawah 10 kata, karena 8 kata, dia otomatis akan dikecualikan. Nah, itulah guna dari fitur-fitur filter ini yang bisa saja beda institusi atau beda fakultas, beda penerapannya.
Kalau kita sebut dengan negara lain seperti negara yang sudah matang penggunaannya seperti di Australia dan lain, mereka di sini sudah punya ketetapan yang berbeda-beda di masing-masing fakultas. Kalau di Indonesia mungkin repot, kita mau seragam aja dulu ke kampus deh satu institusi, ya silakan ya. Artinya Bapak Ibu begini, Turnitin adalah seperti perusahaan pembuat jalan tol. Lalu yang menentukan tarifnya berapa, besar kendaraannya berapa, volume kendaraannya yang masuk itu berapa, itu yang menentukan adalah institusi yang pengelolanya, yaitu dalam hal ini Universitas Trunojoyo. Trunojoyo menentukan, kami mengecualikan kutipan langsung, kami mengecualikan bibliografi, karena kampus-kampus yang sejenis kami juga mengecualikan hal-hal ini, umum ya untuk mahasiswa misalnya, ataupun untuk rumah jurnal kami kecualikan ini, yang ini nggak dikecualikan. Nah, itu kembali pada Bapak Ibu nanti, tergantung dari parameter yang digunakan. Beda publisher jurnal pun juga bisa beda-beda, makanya kita nggak pernah tahu, walaupun publisher jurnal rata-rata menggunakan produk Turnitin, yaitu Authenticate ya, mereka juga fitur-fitur filternya itu bisa beda-beda. Kami pernah memberikan pelatihan di 3 badan di bawah satu kementerian sama, 3 badan riset ya di bawah kementerian sama, filternya aja beda-beda walaupun di bawah kementerian sama. Kalau kami bagiannya sains Pak, kalau kami sosial, kalau kami engineering, jadi sehingga itu akan beda-beda nanti penerapannya. Oke, nah selanjutnya di sini kalau sudah selesai Bapak Ibu mungkin ingin memeriksa ITS Relator ataupun bahasa Inggrisnya, Bapak Ibu tinggal aktifkan sini, diklik di sini, tapi di sini karena artikelnya berbahasa Indonesia, dia akan muncul this paper cannot be sent to the editor. Jadi artikelnya harus bahasa Inggris ya, kalau misalnya Bapak Ibu ingin mengaktifkan. Nanti kita tunjukin setelah ini. Katakanlah Bapak Ibu sudah selesai dan ini assessment report akhirnya mau dicetak, Bapak Ibu tinggal klik icon panah ke bawah di bawah tulisan ITS berwarna ungu. Bapak Ibu klik sini lalu klik current view dan nanti muncul tulisan preparing download notifikasinya. Kalau sudah selesai, dia nanti akan muncul di pojok kiri bawah. Lama atau cepatnya ini tergantung dari 2 hal. Yang pertama, besaran filenya. Semakin besar tentunya semakin lama ya. Yang kedua, tergantung dari kestabilan internet kita saat itu. Apalagi kita pakai wifi. Kalau pakai wifi ini kan internetnya pagi stabil, siang enggak, dan seterusnya ya, bisa. Yang paling stabil tentunya colok kabel tentunya. Oke, nah kalau udah selesai hasil singkat reportnya, kita lihat sini, lalu muncul summary-nya di atas, ringkasannya, detail-detailnya. Lalu makalahnya juga kelihatan bagian-bagian mana, itu yang bagian yang tadi dimanipulasi ya, dengan di fontnya dengan font yang lain ya. Lalu juga di sini ada bagian-bagian yang belum kita kecualikan, atau di sini besar sekali masih tinggi yang 46% karena masih banyak plagiat di sini. Ya harusnya ini dari uang ya seperti itu. Nah, bagian paling berapa persennya kalau dilihat paling besar dari sumber mana, data di situ di bagian paling bawah juga untuk kita, apakah kita sudah menggunakan fitur-fitur filter yang diizinkan atau sudah sesuai dengan keputusan kampus. Misalnya exclude quotes diizinkan, oke, on di sini aman. Bibliografi nih yang daftar pusaka on, aman. Exclude matches, semua matches nih kemudian kecil, loh kita kan pakainya persentase, kok ini dengan kata berarti ini harus diganti. Jangan-jangan kita kebalik atau ketukar. Nah, itu untuk kita menginterpretasi similarity report. Artinya, besar similarity-nya belum tentu ada plagiat. Kecil similarity-nya belum tentu nggak ada plagiat. Justru beberapa dosen bilang, yang biasa menggunakan, mereka bilang, Pak, kami justru melihat plagiat yang sempurna di skor-skor similarity yang rendah. Gitu. Itu banyak banget ya, skor similarity. Nah, itu banyak manipulasi dilakukan mahasiswa. Jadi kami harus mengedukasi ulang mahasiswanya. Oke, selanjutnya kita tunjukin contoh dari ITS Eraser. Kita lihat sini untuk mengaktifkannya seperti apa. Sepanjang ketika membuat assignment Bapak Ibu sudah aktifkan, nanti Bapak Ibu tinggal klik saja yang ITS, saya matikan dulu ini fitur similarity-nya. Nah, merah ini dimatiin. Sekarang saya nyalakan ITS Eraser. Nah, sekarang sudah muncul di sini ya untuk ininya. Nah, di sini ada banyak sekali. Kita lihat di sini yang agak mudah. Oke. Contohnya sini, rendang. Rendang kenapa SP? SP ini apa ya? Diklik sini, misspell, salah eja. Coba gunain kamusnya nih untuk dicek salah eja nggak? Loh, wajar karena rendang adalah istilah asing. Kalau kita menulis artikel bahasa Inggris, ini istilah bahasa Indonesia ya. Makanya ketika kita lihat, wah ini aman, ini bukan. Ini kan cuma istilah asing saja selain bahasa Inggris. Makanya dimiringin tulisannya. Itu juga ini dismiss. Nah kalau ini gimana kok artikel the-nya dibilang error ya? Lalu kita klik sini.
Dibilang sini, you may need to remove this article. Harus dibuang nih artikel dia. Kenapa Bapak Ibu klik sini? Lalu akan muncul saran-saran petunjuk bahwa artikel itu harus diikuti dengan pronoun, bla 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 dan seterusnya. Begitu membaca, oh ternyata saya buang nih karena ini nggak usah dipakai kalau saya tampilan seperti ini. Nah, inilah fitur ETS yang biasa digunakan dan sudah ada tersedia di institusi kita, termasuk di kampus kita di Universitas Trunojoyo yang bisa Bapak Ibu gunakan. Oke, untuk wrapping up, kita masuk ke sini sebelum kita lanjutkan tanya jawab. Nah, kalau dulu sebelum Desember 2001, kalau untuk bagian daftar pustaka, supaya daftar pustakanya begitu kita aktifkan fitur exclude-nya itu harus berbahasa Inggris kalau dulu. Kalau sekarang nggak perlu, sudah bisa nih yang berbahasa Indonesia. Ya, daftar pustaka, daftar rujukan, sumber, versi dikutip dan lain-lain seperti artikel sini bisa digunakan. Makanya tadi itu artikel saya bahasa Indonesia kan bisa ya. Lalu yang saya bertanya nih, gimana kalau seandainya total skor kemiripan saya terlalu tinggi? Itu artinya apa? Artinya di makalah kita terlalu banyak bahasa sumbernya, nggak ada plagiatnya kok, tapi skornya tinggi. Ya, itu artinya banyak kemiripan-kemiripan yang ada di sumber lain. Ya, bisa saja mungkin Bapak Ibu kurang menyimbangkan, atau penulis kita mahasiswa kurang menyimbangkan informasi yang digunakan dari teks luar dibandingkan dengan tulisan kita sendiri. Jadi kurang seimbangkan, terlalu banyak kita kutip dari orang lain, tapi analisa kita sendiri, bahasa kita sendiri, gagasan-gagasan sendiri kurang. Makanya tentukan waktu yang paling tepat kapan untuk melakukan parafrase, kapan untuk meringkas, atau bahkan untuk menjelaskan gagasan-gagasan dengan kata-kata kita sendiri. Nah, kita tambahkan itu, kemudian akan berubah secara signifikan ya. Nah, seringnya kita cuma kutip sana kutip sini, jadi lupa untuk menambahkan lebih lagi sendiri, atau dalam tanda petik malas ya untuk mahasiswa misalnya. Untuk dosen nggak mungkin. Lalu kita kutip dengan benar setiap sumber yang menjadi referensi kita dan kita nyatakan supaya ketika diperiksa, nah ini sudah match semuanya. Antara citasi dengan data pustaka sudah match semuanya, sudah benar, artinya kita sudah betul-betul jujur bahwa ini semua sesuai. Tapi skor saya sudah rendah ini, sudah mendekati ambang batas. Ambang batasnya misalnya di kampus 20%, sedangkan skor saya 27%. Pas kita lihat ada satu paragraf yang komponennya similarity tinggi, katakanlah 8%. Wah, kalau saya perbaiki ini tentu dia nanti skornya akan. Nah, artinya paragraf tersebut yang bobotnya 8% itu terlalu banyak berisi dari sumber lain atau diambil dari lain. Nah, makanya kita perlu tambahkan ya pemikiran kita yang orisinil ya, jika perlu analisa kita, atau kita pilih bagian yang terpenting dari yang setiap yang kita kutip. Jangan-jangan kita ketika mengutip itu kita bawa juga dalam satu paragraf itu mungkin ada yang kalimat-kalimat yang nggak berhubungan dengan apa yang kita bahas. Jadi yang kita ambil yang betul-betul berhubungan. Lalu yang paling penting adalah kita jelaskan setiap kutipan yang kita referensi itu, lalu kita tambahkan analisa kita tentang bagaimana kutipan-kutipan itu berlaku untuk klaim-klaim kita. Nah, ketika kita revisi, wah pas dicek ulang, wah turun nih simetrinya sekarang bisa menjadi 23%, loloslah ambang batas. Ini yang paling sering terjadi di institusi kita dimanapun ada. Nah, selalu simpulan kita di sini, siapapun tidak perlu mendapatkan similarity score atau skor kemiripan 0. Nggak perlu, dalam artikel ilmiah nggak perlu, karena kecil kemungkinan artikel ilmiah itu 0%. Kecuali kita diminta untuk menuliskan sajak atau puisi. Nah, contohnya saya suruh bikin puisi, saya bebas tuh bikin kata-kata apa. Nah, itu sangat mungkin 0%. Kalau artikel ilmiah, saya harus ngutip dari sana di sini, ini klaimnya, ini kontra dengan saya misalnya membandingkan perpu, membandingkan undang dalam jurnal hukum ya semacam, tentu nggak mungkin skor similaritynya 0%. Yang perlu kita pahami adalah skor kemiripan yang tinggi belum tentu ada plagiat. Contohnya, Bapak Ibu lagi bikin draft 1 tadi tuh, lalu kemudian ada, mau direvisi, nggak sengaja, nggak ngeh kalau file draft 1 tadi masuk ke dalam database, lalu Bapak Ibu upload draft yang selanjutnya, otomatis dia 100% ya, atau bikin minimal 95%. Nah, itu kan bukan plagiat kan, Bapak Ibu melakukan kesalahan atau kelalaian saja seperti itu. Atau Bapak Ibu lagi meriksa artikel yang untuk diajukan untuk Japfo. Yang Bapak Ibu ajukan kan tentu artikel-artikel yang sudah publish kan, yang sudah publish tentu Bapak Ibu periksa lagi, dan wajar, dan artikel Bapak Ibu itu mungkin sudah terindeks dalam database LinkedIn, sehingga artikel yang Bapak Ibu periksa punya Bapak Ibu dibandingkan dengan artikel Bapak Ibu yang sudah publish di sebuah jurnal, contohnya di Elsevier, ya dibandingkan, ya itu kan punya orang yang sama. Nah, wajar similarity tinggi, dan itu bukanlah sebuah plagiat ya. Begitu juga kalau kemiripan yang rendah belum tentu bebas plagiat atau bahkan pelanggaran. Karena pelanggaran bukan hanya plagiat ya, ada FFP ya, falsifikasi, fabrikasi, dan juga plagiasi.
Jadi macam-macam itu. Nah, artinya sebagai seorang pemeriksa dengan menggunakan Turnitin Feedback Studio, Bapak Ibu sudah bisa dibantu untuk lebih cepat untuk mengidentifikasi plagiasi. Kalau fabrikasi, ngarang-ngarang data atau falsifikasi, merubah-rubah data penelitian misalnya, nah itu harus ditelaah dengan kemampuan atau skill Bapak Ibu sebagai pemeriksa, tentunya belum ada toolsnya seperti itu.